Saudara, kita lanjutkan dari Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia ya. Nah, sekarang lanjutannya Pancasila dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dan lembaga tinggi negara. Kita kemarin sudah bahas tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ini. Saudara, jadi kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum, ya. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sudah, kalau bicara soal hukum itu sumber ya Pancasila ya. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga mengandung arti bahwa semua sumber hukum atau peraturan-peraturan dan seluruh peraturan pelaksanaannya harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya, bukan sangar PDW ya, mentang-mentang punya kuasa untuk membuat undang-undang, mentang-mentang punya kuasa membuat peraturan. Nah, itu tidak boleh. Jadi pijakannya hanya Pancasila. Dengan begitu kita percaya kepada pembuat undang-undang, kita percaya kepada yang membuat peraturan, karena pedomannya sama, yang orang rakyatnya yang akan diatur juga Pancasila, yang membuat aturan juga Pancasila, udah klop. Maka itu sumbernya peraturan pemerintah, sumbernya undang-undang. Nah, peraturan daerah sumbernya undang-undang atau mungkin sumbernya peraturan pemerintah. Nah, peraturan-peraturan ini sumbernya ya, peraturan daerah sumbernya peraturan pemerintah atau peraturan undang-undang sumbernya. Tapi sumber ini berarti Pancasila. Gitu ya. Paham ya? Ini seluruh peraturan perundang-undangan sumbernya harus Pancasila. Sudah kita tetapkan ya. Jadi sumber dari segala sumber hukum berarti harus adil, harus mendukung perkembangan peradaban, kemajuan peradaban, dan juga harus mendukung sekaligus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang sudah seringkali saya sampaikan di depan perkuliahan tatap muka. Nah, berikutnya sumber produk hukum harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Oleh sebab itu, bila Pancasila diubah, maka seluruh produk hukum yang ada di negeri kita, di NKRI ini, ya otomatis tidak berlaku lagi kalau Pancasila dirubah. Maka itu nggak mungkin dan jangan dirubah. Biarlah undang-undang itu terus berkembang, berubah, diganti, ya, seiring dengan kebutuhan dan perkembangan negara kita, bangsa kita. Tidak usah dirubah Pancasilanya, karena ini biar seiring dengan sejalan ini, biar terus berkembang, mendukung manusia yang adil dan beradab, mendukung terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, mendukung orang-orang yang terpilih sebagai orang yang hikmat kebijaksanaan memimpin kerakyatan ini. Nah, gitu ya. Itulah kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi yang stratanya, kederajatannya itu sangat tinggi sekali, yang paling tinggi ya, yang paling tinggi. Saudara-saudara bisa saja mengevaluasi segala peraturan. Apakah itu peraturan daerah bertentangan dengan Pancasila? Enggak? Boleh, ya, boleh langsung, tidak perlu peraturan daerah bertentangan enggak dengan peraturan pemerintah? Enggak. Peraturan daerah bertentangan enggak dengan undang-undang? Enggak. Peraturan presiden, peraturan pemerintah bertentangan enggak dengan undang-undang dasar? Enggak perlu.
Bisa saja kita mengevaluasi peraturan perundang-undangan dimanapun keberadaannya, jenisnya apa, langsung dievaluasi dengan Pancasila. Lebih gampang, karena tidak memerlukan seseorang yang berilmu hukum sekalipun, kalau langsung ya itu langsung dengan dievaluasi dengan Pancasila, itu sudah kesepakatan, sudah keterikatan, bingkainya ke situ, enak. Ya. Katanya Pancasila segala sumber dari segala sumber hukum. Ini ada peraturan kalau dirasakan menurut keadilan sosial bagi rakyat Indonesia nggak sama atau bertentangan. Enak kita mengauditnya, mengevaluasinya enak kalau menggunakan Pancasila. Langsung aja, dan itu nggak apa-apa. Ya. Bahwa dalam tata tertib hukum, prosedur mengevaluasi hukumnya supaya ada keputusan yang berwenang, maka memang menggunakan mekanisme hukum. Ya, undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar kita evaluasi melalui Mahkamah Konstitusi supaya bisa dirubah sesuai dengan konstitusi negara. Kalau peraturan yang di bawah undang-undang, di bawah undang-undang berarti peraturan pemerintah, peraturan presiden, ya, biarlah itu yang menguji, atau kita yang merasakan menilai pertentangan antara peraturan yang di bawah undang-undang dengan undang-undang itu bertentangan, itu di Mahkamah Agung. Kita boleh mengevaluasi itu. Mahasiswa boleh. Seorang mahasiswa boleh, banyak mahasiswa boleh, seorang warga negara boleh, komunitas warga negara boleh. Ya, mengevaluasi apakah bertentangan atau tidak tadi itu. Jadi Pancasila ini sudah, atau filsafat Pancasila ini yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan mendasar ini sudah menjelma ke norma-norma undang-undang dasar. Logikanya kan begitu. Dan undang-undang dasar karena masih sangat umum sekali, belum pembidangan, nah maka kemudian diturunkan menjadi undang-undang melalui undang-undang yang menyangkut pembidangan. Undang-undang ITE, ya, undang-undang anti narkoba, pemberantasan narkoba, undang-undang pemberantasan korupsi. Nah, itu kan pembidangan. Turun lagi peraturan pemerintah, turun lagi peraturan presiden, turun lagi sampai peraturan daerah. Ini semua harus sesuai dengan Pancasila. Nah, saudara, kalau saudara ingin tahu ya, bahwa sumber dari segala sumber hukum itu Pancasila, bahwa Pancasila adalah sumber hukum dasar nasional, itu sudah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sudah ditetapkan oleh MPR. Tepatnya TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000. Yang isinya bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu. Ini kalimat TAP MPR ya. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita bertuhan, kita adil beradab, kita bersatu. Kemudian kita ini sebagai rakyat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Itu untuk semata-mata mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu hukum yang sumber adalah
Pancasila. Sumber hukum itu adalah sumber yang dijadikan bahan, ya, jadi pokok yang bisa dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Gagasan peraturannya harus bersumber dari Pancasila. Kemudian rancangan peraturannya juga harus bersumberkan Pancasila. Dibahas oleh orang-orang terpilih di pemerintah maupun di DPR yang hikmat kebijaksanaan itu, yang Pancasila itu. Kemudian diputuskan dalam semata-mata untuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, peraturan perundang-undangan ini, ya, ada tata urutan ini, ya, tinggi, di bawahnya tadi sumber adalah dari Pancasila. Berikutnya saudara, supaya saudara juga lengkap begitu ya, tata urutan perundang-undangan itu. Sebagaimana materi yang sudah saya sampaikan di depan, ya, Pancasila dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dan lembaga tinggi negara. Nah, sekarang kita tuntaskan tata urutan perundang-undangannya sekarang. Ya. Tata urutan perundang-undangan itu, ya, Pancasila kan sumber dari sumber hukum nih. Nah, maka yang pertama kali adalah Undang-Undang Dasar. Di bawahnya TAP MPR. Di bawahnya lagi undang-undang. Ini yang familiar, ini yang begitu terkenalnya kita. Melanggar undang-undang. Nggak pakai helm aja, melanggar undang-undang. Ya, gitu. Undang-undang. Atau yang setara adalah peraturan presiden pengganti, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Bila kebutuhannya mendesak sekali, tetapi tidak mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya membuat undang-undang, maka pemerintah membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, karena kebutuhan mendesak, darurat, genting, segera, ya, ini pemerintah membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang setelah kemudian dibuat dan disahkan oleh pemerintah harus langsung dimintakan persetujuan ke DPR untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Berikutnya di bawahnya adalah peraturan pemerintah. Di bawahnya ini lebih teknis, ya, pedoman-pedoman hukum yang sifatnya lebih teknis lagi. Kemudian peraturan presiden lebih teknis lagi, ya, detail lagi. Baru kemudian setiap daerah, ya, itu membuat peraturan daerah. Peraturan daerah provinsi, Perda Pro. Peraturan daerah kabupaten, Perda Kabupaten. Peraturan daerah kota, peraturan daerah kota. Nah, peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi, di bawahnya peraturan provinsi adalah peraturan daerah kabupaten kota. Ada 7 kan? Tata urutannya. Undang-undang Dasar yang paling tinggi. Di bawahnya berarti undang-undang. Di bawahnya undang-undang, Undang-Undang Dasar. Lalu TAP MPR. Di bawahnya TAP MPR lalu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu. Di bawahnya peraturan pemerintah. Di bawahnya lagi peraturan presiden. Di bawahnya lagi peraturan daerah provinsi. Dan terakhir di bawahnya lagi peraturan daerah kabupaten kota. Peraturan-peraturan per desa juga harus mengacu pada peraturan daerah masing-masing. Karena peraturan daerah masing-masing ini diberi kebebasan sesuai
ciri khas daerahnya masing-masing, yang tentu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Ya. Nah itu tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kita bahas mengenai strukturnya. Lembaga Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nih, supaya saya kenalkan lebih jelas gitu, supaya mahasiswa mempunyai pandangan yang sangat lengkap begitu ya. Begitulah Pancasila sebagai sumber negara, sumber hukum, begitulah peraturan perundang-undangan, berikut tata urutannya, yang tinggi, yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan di atasnya tidak boleh bertentangan. Ya. Kalau bertentangan ada mekanisme untuk mengevaluasi. Ya. Undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar dievaluasi Mahkamah Konstitusi. Peraturan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang bisa dapat dievaluasi, dibatalkan, dirubah, dinyatakan bertentangan dengan undang-undang oleh Mahkamah Agung. Ya. Karena dia peraturan di bawah undang-undang bertentangan enggak dengan undang-undang, itu Mahkamah Agung. Undang-undang bertentangan enggak dengan undang-undang dasar, nah Mahkamah Konstitusi, gitu ya. Nah, baik, ini akan saya jelaskan mengenai lembaga-lembaga tinggi negara yang, lembaga-lembaga tinggi negara ya, kita kan negara nih, lembaga-lembaga tinggi negara ini apa aja nih? Karena masing-masing lembaga tinggi negara ini mempunyai tugas wewenang yang berbeda-beda. Anda tahu lembaga tinggi negara yang kita sebut sebagai, ya Anda mengenal lah tentunya, trias politika, 3 kekuatan politik di negara kita. Ya, kekuatan Mahkamah Agung, yudikatif, eksekutif dan legislatif. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Yang membuat peraturan, yang melaksanakan peraturan, yang mengevaluasi, menguji peraturan, memutus sengketa-sengketa peraturan. Peraturan tentang anggaran pendapatan belanja negara, Undang-Undang APBN dibuat oleh DPR, disahkan oleh DPR. Naskahnya tentu dari pemerintah. Setelah disahkan dari Undang-Undang APBN, maka anggarannya jelas, dilaksanakanlah oleh eksekutif. Presiden berikut jajarannya di bawah. Bila ada sengketa-sengketa, maka yudikatiflah yang memutuskan persengketaan itu untuk membuat adil. Ya. Undang-undang tentang lalu lintas jalan dan angkutan jalan raya dilaksanakan oleh eksekutif. Ya. Dalam rangka pengawasannya, penindakannya yang dilakukan oleh masyarakat atau siapapun yang melanggar. Diselenggarakanlah pelayanan masyarakat, rambu-rambu, pelayanan pembayaran pajak motor, pelayanan surat izin mengemudi bagi para pengendaranya, dilayani oleh eksekutif di situ. Bila ada pelanggaran, maka yang menghukum, yang mengadili, yudikatif, dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling pokok, trias politika. Nah, kemudian dijabarkan di situ ada lembaga tinggi negara. Ini yang paling pokok, mahasiswa, saudara-saudara yang harus tahu. Sebelum Undang-Undang Dasar di amandemen, lembaga tinggi negara ada, tetapi juga ada lembaga tertinggi negara. Lembaga tertinggi negara MPR. Lembaga tinggi negara DPR, Presiden, BPK, Mahkamah Agung. Dulu, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar. Begitu amandemen Undang-Undang Dasar, tidak ada lembaga tertinggi negara. Kenapa? Karena kedaulatan rakyat
itu berada di tangan, kedaulatan berada di tangan rakyat, dilakukan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Dulu kedaulatan di tangan rakyat diselenggarakan oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Maka itulah MPR dulu adalah tertinggi karena dia jelmaan rakyat. Sekarang tidak, kedaulatan di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Jadi rakyat itu sudah, yang terpenting Undang-Undang Dasar ini yang harus dijaga konstitusionalitasnya. Semua peraturan-peraturan, perilaku-perilaku pejabat-pejabat kenegaraan, pejabat-pejabat pemerintah, rakyatnya sendiri juga harus konstitusional namanya. Ya. Maka itulah kedaulatan di tangan rakyat. Dilakukan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Sudah patokannya di situ, enak. Nah, ada presiden, ada DPR, ada DPD, di mana DPR dan MPR adalah DPR dan DPD adalah anggotanya MPR. Ya. Kemudian ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Nah, lembaga itu lembaga tinggi negara. Belum lagi ada lembaga negara yang lain yang sifatnya bukan tinggi negara tapi lembaga negara biasa seperti KPU, penyelenggara pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum. Ada komisi-komisi negara yang lain. Nah, itu lembaga negara. Tapi bukan lembaga tinggi negara. Jadi ada lembaga tinggi negara, ada lembaga negara. Ini yang harus mahasiswa harus tahu itu. Jadi lembaga tinggi negara, singkatnya atau pada pokoknya kekuatan trias politika, ya, di mana trias politika itu kekuatannya kalau dijabarkan itu ada presiden, ada DPR, DPD yang DPR dan MPR ini anggota DPR dan DPD ini anggota MPR tadi itu dalam rangka penyelenggaraan keuangannya diaudit atau diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK. Sengketa-sengketa hukumnya dikuasakan, kekuasaannya ada pada yudikatif, Mahkamah Agung beserta hakim-hakim di bawahnya. Jadi ada Mahkamah Agung, ada pengadilan hakim tinggi, ada pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri. Itu Mahkamah Agung beserta jajaran di bawahnya. Dan Mahkamah Konstitusi yang ada di Jakarta, 9 hakim top. Nah, kalau Mahkamah Agung banyak hakimnya, mulai dari hakim agung yang berada di Mahkamah Agung, hakim tinggi yang berada di pengadilan tinggi, dan hakim pengadilan negeri yang ada di setiap kabupaten kota. Jumlahnya banyak. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi hakimnya cuma 9. Dan semua berada di ibu kota negara. Hakim agung ada di ibu kota negara. Hakim tinggi di pengadilan tinggi berada di ibu kota provinsi. Hakim pengadilan negeri berada di pengadilan negeri setiap kabupaten kota. Gitu. Ya. Itulah saudara lembaga tinggi negara. Ya. Saya ulang, pada pokoknya ada trias politika, legislatif yang membuat peraturan-peraturan, kemudian eksekutif yang menjalankan, kemudian yudikatif yang menyelesaikan sengketanya. Nah, lembaga tinggi negara itu presiden selaku kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan, dan dia adalah panglima tertinggi 3 angkatan, ya. Itu presiden. Lalu DPR dan DPD yang kalau digabung menjadi MPR, ya. Terus MA Mahkamah Agung dan MK Mahkamah Konstitusi. Lembaga tinggi negara ini kemudian ada lembaga negara yang sifatnya juga independen, ya. Seperti KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan komisi-komisi negara yang lain. Nah,
Itulah saudara, eh, Pancasila dalam tata urutan perundang-undangan, di mana tata peraturan perundang-undangan itu ada otoritas yang membuat peraturan itu siapa. Makanya ada lembaga tinggi negara. Ya. Tata urutan peraturan perundang-undangan, di sana tadi saya sebut ada peraturan daerah provinsi, ya kan? Nah tentu dia adalah di bawah provinsi kan, di bawah pemerintah atau di bawah presiden, ya, di bawah presiden. Lebih tegasnya juga di bawah Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri sebagai pembantu presiden. Nih, jadi ada tata urutan perundang-undangannya berikut dengan ininya, wewenang-wewenang yang ada di lembaga tinggi negara beserta bawahan dari lembaga tinggi negara itu. Presiden mempunyai bawahan lembaga tinggi negara, ya, ada gubernur, ada bupati wali kota, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten kota. Demikian, saudara, Pancasila sebagai Pancasila dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dan lembaga tinggi negara. Pancasila sumber dari segala sumber hukum dan wewenang membuat peraturan sesuai dengan tata urutannya masing-masing. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.